Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami kelompok yang beranggotakan Ahmad Dodo Purnama, Jeremia Alfa Kurnia, Taufan Marifan Nasmudin, Muhammad Hairafi, Indra Setiawan, dan juga Singgih Pratama akan mempresentasikan mengenai cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat server untuk mengelola data dan juga aplikasi pengguna. Cloud computing memudahkan penggunanya untuk menjalankan program tanpa harus menginstal aplikasi terlebih dahulu, dan memudahkan penggunanya untuk mengakses data dan informasi melalui internet. Baik, untuk presentasi berikutnya akan disampaikan oleh pemateri. Untuknya kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan cara kerja dari komputasi awan atau cloud computing. Teknologi cloud computing sendiri menjadi internet sebagai pusat server. Dalam mengelola sebuah data, sistem sangat memudahkan user dalam mendaftar dan masuk pada aplikasi tanpa perlu menginstal terlebih dahulu. Karena tidak memerlukan proses instalasi, maka penyimpanan dilakukan secara virtual sehingga tidak membebani pengguna memori pada perangkat komputer klien. Kemudian, Anda dapat menjalankan berbagai perintah yang ada pada menu tampilan antarmuka dan selanjutnya akan diproses oleh server aplikasi. Selanjutnya ada fungsi dari cloud computing. Yang pertama, meningkatkan kapasitas penyimpanan data. Yang kedua, meningkatkan kinerja stakeholder. Yang ketiga, mendapatkan pembaharuan sistem secara berkala atau up to date. Oke, selanjutnya ada layanan cloud computing. Terdapat 3 jenis layanan. Yang pertama, software as a service atau SaaS. Yang kedua, platform as a service atau PaaS. Yang ketiga, infrastruktur as a service atau IaaS. Yang pertama, software as a service. Layanan cloud pada jenis ini disediakan dalam bentuk perangkat lunak. Contoh SaaS adalah Dropbox, Google Apps, mTarget, Salesforce, Cisco, Webex. Yang kedua, platform as a service. Layanan cloud pada jenis ini disediakan dalam bentuk platform yang dapat dimanfaatkan pengguna untuk membuat aplikasi di atasnya. Contoh PaaS adalah Google App Engine, Stratos Apache, Offensive, Windows Azure, AWS Elastic Beanstalk. Yang ketiga, infrastruktur as a service. Layanan cloud jenis IaaS pada dasarnya adalah fisik kotak server dan komputer virtual. Contoh IaaS adalah DigitalOcean, Linode, Rackspace, Amazon Web Service atau AWS, Cisco Metapod, Microsoft Azure, Google Compute Engine. Keuntungan SaaS. Pengguna dapat langsung memanfaatkan layanan secara gratis atau dengan bayar biaya sewa tanpa harus mengeluarkan investasi untuk membuat sendiri atau in-house development, serta membeli lisensi yang relatif mahal. Juga untuk keuntungannya, ketersediaan dan reliabilitas aplikasi terjamin oleh penyedia layanan. Pengguna hanya perlu fokus pada data miliknya. Perangkat yang dibutuhkan oleh pengguna juga hanya komputer dan internet. Kerugian SaaS. Pengguna tidak memiliki kendali penuh atas aplikasi yang disewa. Pengguna juga tidak dapat dengan seenaknya mengubah fitur-fitur yang disediakan karena SaaS bersifat multi-tenant, sehingga fitur-fitur yang dibuat adalah fitur yang umum atau tidak bisa spesifik terhadap kebutuhan pengguna tertentu. Pada beberapa aplikasi, kustomisasi dapat dilakukan dengan skala dan fungsi yang terbatas. Keuntungan PaaS. Pengguna dapat membuat aplikasi sendiri dengan banyak fitur yang sudah tersedia seperti keamanan platform, OS, sistem database, web server, dan framework aplikasi. Pengguna dapat lebih fokus pada pengembangan aplikasi. Fitur utama dari PaaS biasanya adalah skalabilitas yang tinggi. Ketika aplikasi yang kita upload mulai digunakan oleh banyak user, maka secara otomatis layanan PaaS akan menskalakan aplikasi kita menjadi lebih baik dalam melayani pengguna aplikasi kita.
Sedangkan ketika aplikasi kembali sepi, maka akan diskalakan ulang sehingga biaya yang dibayarkan benar-benar sesuai dengan yang kita gunakan saat itu. Kerugian PaaS. Fitur keamanan yang disediakan oleh layanan PaaS adalah keamanan platform, bukan keamanan aplikasi kita. Jadi kita tetap harus memperhitungkan resiko keamanan dari aplikasi kita sendiri. Keuntungan IaaS. Pengguna tidak perlu membeli komputer dan peralatannya secara fisik, melakukan pemeliharaan rutin, dan melakukan konfigurasi perangkat. Kerugian IaaS. Pengguna harus terhubung ke internet untuk menggunakannya, serta jika membutuhkan penambahan sumber daya, harus menghubungi pihak penyedia layanan. Pengguna harus mengurus sendiri OS, keamanan, aplikasi database, framework, dan lain-lain. Karena yang disediakan hanya server dan jaringan. Baik, berikutnya merupakan materi tutorial mengenai pembuatan Sentora Open Source Web Hosting yang akan disampaikan oleh Saudara Dodo Purnama. Untuknya kami persilahkan. Saya Ahmad Dodo Purnama ingin membuat video tutorial pembuatan Sentora Open Source Web Hosting, Manajemen dan Monitoring PaaS. Pertama, open a virtual machine lalu pilih Fresh Sentora Public. Lalu klik import. Dan tunggu sampai proses selesai. Setelah selesai, lalu setting device. Klik edit virtual machine. Lalu klik prosesor. Dan centang virtualize Intel. Lalu klik network adapter. Dan centang custom specific virtual network. Dan pilih VMnet 1. Lalu oke. Setelah itu, jalankan dengan mengklik start. Bila proses berhasil, maka login dengan kata cloud dan password 123456. Lalu klik enter. Ketik sudo su lalu ketik password 123456 dan enter. Setting IP address. Ketik nano etc network interface, klik enter. Lalu pilih Ctrl O dan Ctrl X lalu reboot. Setelah reboot, cek IP address dengan mengetikkan ifconfig. Setelah itu, cek IP komputer apakah sudah sesuai atau satu jaringan dengan IP Sentora.
Lalu buka putih, ketik alamat IP address lalu klik open. Lalu login sebagai cloud dan password yang sama. Ketik sudo dan passwordnya. Lalu ketik cat _root _passwords.txt. Dan zadmin password bisa kita copy ke notepad. Masuk ke Mozilla, ketik alamat IP address, lalu enter. Username zadmin dan password sesuai dengan yang ada di putih, lalu klik login. Di sini membuat manajemen modul. Pada posisi screen home, pilih admin lalu modul admin. Scroll ke bawah dan cari modul Sentastico dan modul L-File Manager. Centang pada administrator, reseller, dan user, lalu save. Membuat manajemen domain, pilih DNS Manager lalu pilih domain. Memilih create a new, setelah itu pilih create. Lalu masuk ke DNS Manager, manage domains, lalu pilih cloud.com yang sudah kita buat, klik edit. Pilih create records. Di sini kita akan membuat 3 package, yaitu newbie, professional, dan enterprise. Pilih reseller lalu package manager.
Pada package newbie, di space kuota diisi 1 GB dan monthly bandwidth kuota isi 10 GB. Lalu save. Dan kita akan membuat lagi dengan nama profesional. Nomor domain diisi 5, subdomain dan seterusnya diisi 25. Pada di space kuota diisi 2 GB dan monthly bandwidth kuota isi 25 GB. Lalu save. Lalu buat satu lagi dengan nama enterprise. Nomor domains diisi 5, subdomains dan seterusnya diisi 50. Di space kuota diisi 5 GB dan monthly bandwidth kuota diisi 50 GB. Lalu save. Di bawah inilah daftar package yang sudah kita buat. Membuat akun klien, pilih reseller lalu manage client. Di sini kita akan membuat 3 akun. Isi nama, password, dan identitas kalian. Dan inilah daftar klien yang sudah dibuat. Manajemen dan monitoring. Lalu ke advance, lalu backup. Pilih backup lalu klik launch.
klik Advance dan Service Status. Bisa kita lihat status semua pelayanan, mana yang berjalan dan tidak. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili segenap anggota kelompok mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan memohon maaf apabila dalam presentasi ini masih terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.